Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan pada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini, sebagaimana sudah dijanjikan, kita akan membahas salah satu daripada rukun iman, al-iman bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa umat Islam ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi yang sangat sayang dengan umat. Kalau di dunia mungkin sudah jelas dan sering kita dengar, tapi kasih sayang Nabi SAW bukan sebatas di dunia saja, sampai ke akhirat. Makanya ketika Nabi SAW saat detik-detik sakaratul maut, atau 3 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, ketika itu Nabi SAW berada di rumah Maimunah, salah satu istri beliau. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan semua istrinya untuk meminta izin agar dipindah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Padahal ketika itu di giliran Maimunah. Apa alasannya? Karena Nabi SAW tahu hanya di rumah Aisyah atau kamar Aisyah inilah Jibril selalu turun, dan tidak turun di kamar-kamar istri yang lain. Makanya sebagai keadilan dalam rumah tangga, Rasul mengumpulkan semua istrinya, kemudian meminta izin, boleh enggak aku tinggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha? Maka semua istrinya mengizinkan. Maka Nabi SAW kemudian dipapah oleh Fadl ibn Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena sudah tidak sanggup berjalan, sudah parah sakit. Sampai di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sepanjang jalan itu sahabat Rasul menyaksikan bagaimana lunglainya Nabi SAW, sehingga sekejap saja tersebar ke seantero kota Madinah. Makanya ketika itu banyak para sahabat pada datang khawatir dengan Nabi SAW, sampai berjubel di Masjid Nabawi, sampai keluar. Nah, ketika Nabi sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW ingin beristirahat, tetapi mendengar kebisingan yang luar biasa dengan berdatangannya para sahabat dari mana-mana dan kumpul di masjid Nabi. Sehingga Rasul bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa kebisingan ini? Maka Aisyah radhiyallahu mengatakan, mereka para sahabat, mereka takut akan kondisi. Maka kata Nabi SAW,
boleh tidak aku menghadap mereka. Akhirnya kemudian Fadl dan Ali disuruh memapah lagi Rasul sampai kemudian naik di atas mimbar. Dan inilah khutbah terakhir Nabi. Karena setelah itu tidak ada khutbah lagi, karena 3 hari setelahnya Rasul meninggal. Nah, salah satu khutbah Nabi SAW adalah, apakah kalian takut kepadaku? Innama mau'idukum fi haudi. Sesungguhnya pertemuan kita bukan di dunia, tapi pertemuan kalian dengan diriku adalah di telaga. Nabi SAW menjanjikan kepada para sahabat Nabi SAW bahwa pertemuan Rasul itu bukan sebatas di dunia, supaya para sahabat Nabi SAW tidak sedih dengan perpisahan Rasul di dunia, seolah-olah Rasul meninggal tidak akan berjumpa lagi. Maka Rasul mengatakan, tidak, pertemuan saya dengan kalian itu bukan sebatas dunia, tapi pertemuan saya dengan kalian itu kelak di telaga. Kemudian Nabi SAW mulai berkhutbah sampai kemudian Rasul pun turun dari mimbar. Kalimat Nabi SAW, Inna mau'idukum fi haudi, sesungguhnya perjumpaan diriku dan kalian di telagaku, menunjukkan Nabi SAW sayang dengan umatnya, tidak akan berpisah dengan umatnya sampai kelak ketika manusia berkumpul di padang mahsyar. Dan bentuk kasih sayang Nabi SAW dibuktikan di 3 tempat pada hari kiamat. Pertama, di telaga Nabi SAW, yang ini kita akan bahas. Yang kedua, saat hisab, pada waktu pemberian syafaat. Dan yang terakhir saat di titian Siratul Mustaqim. Inilah 3 pembahasan yang kita akan bahas: telaga Rasul, syafaat Rasul, dan titian Siratul Mustaqim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, dibangkitkan khufatan uratan ghurlan buhman. Kata Nabi SAW, dibangkitkan dalam posisi telanjang, kembali tidak dihitan, kemudian tidak membawa satu helai pakaian di badan, bahkan tidak membawa harta sama sekali pada waktu dibangkitkan. Dan itu berlaku kepada setiap manusia, baik mukmin ataupun kafir, baik orang kaya ataupun orang miskin, baik pejabat ataupun rakyat, semua berlaku seperti itu. Lah ketika kemudian manusia di padang mahsyar saat dibangkitkan itu, mulailah manusia berkelompok-kelompok mengikuti Nabi yang diikutinya selama di dunia. Maka umat Islam tentu akan mengikuti Nabi-Nya, Rasul kita Muhammad SAW. Bagaimana Rasul tahu umatnya? Dari sekian triliun mungkin ya umat manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir terkena sangkakala Israfil, Nabi mampu mengenali umatnya dari ghurran muhajjalina min atharil wudu, sehingga Allah murka, dan Allah tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya kepadaku. Sebaiknya kalian datang kepada Ibrahim. Rupanya jawaban Nabi Ibrahim pun sama. Dia mengatakan, nafsi nafsi, uruslah diri kalian, karena aku pernah berdusta 3 kali dusta, sehingga aku tidak bisa berikan syafaat kepada kalian. Sebaiknya kalian datang kepada Nabi Musa. Musa pun sama, aku tidak bisa berikan syafaat kepada kalian karena aku pernah membunuh. Sebaiknya kalian datang kepada Nabi Isa. Isa tidak massahum minha syaf'un fayadkhulunal jannata fayusammihim ahlul jannah al-jahannamiyyin. Akan keluar sekelompok kaum dari neraka setelah mereka disiksa di sana, orang-orang yang kehitam-hitaman, mereka lalu masuk ke dalam sorga, dan para penghuni sorga menamai mereka dengan Jahannamiyah, karena mereka terlalu lama di
neraka jahanam sampai gosong gitu ya. Kemudian Allah tolong dan Allah masukkan ke dalam surga. Dan dalam kondisi yang ketiga juga mereka sudah tidak berbentuk lagi, sudah jadi abu ya bahasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke nahrul hayah, air kehidupan, fayambut, maka tiba-tiba mereka tumbuh seperti kacang yang tumbuh dari bijinya kemudian jadi tanaman, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itulah kondisi-kondisi orang yang masuk ke dalam surga karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini syafaat khusus yang pertama yang disebut dengan syafaatul uzma ya. Kemudian syafaat khusus yang kedua adalah syafaat kepada penduduk surga yang divonis masuk surga tidak bisa masuk surga. Ini yang habis hilang gambar. Jadi orang-orang yang divonis masuk surga kemudian tidak bisa masuk surga karena menunggu syafaat Rasul. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sayati alaikum zaman kadhihum minaz zihar. Akan datang zamannya bahwa manusia itu akan berjubel di depan pintu-pintu surga. Mereka tidak bisa masuk surga itu. Ramai di pintu surga tapi tidak bisa masuk surga, padahal sudah divonis masuk surga. Dan mereka tidak bisa membuka pintu surga. Bahkan di situ ada para nabi, ya kan? Ada Adam, ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Bahkan seluruh para nabi dan rasul ada di pintu surga itu. Tapi tidak ada yang bisa membuka pintu surga, bayangkan. Dari ulul azmi minar rasul, hanya yang mampu membuka pintu surga itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah syafaat Rasul namanya. Di mana manusia divonis masuk surga tidak bisa masuk surga kecuali pintunya yang bukan Nabi. Kalau tidak dibuka Nabi, ya mereka akan berjubel-jubel di depan pintu surga itu. Mereka tidak akan bisa masuk. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana awal man aftatihu babal jannah. Akulah orang yang pertama membuka pintu surga. Kemudian ketika dia mengetuk babul jannah, pintu surga itu, malaikat Ridwan mengatakan, man, siapa anda? Maka Rasul mengatakan, Muhammad, saya Muhammad. Maka malaikat penjaga pintu surga mengatakan, bika umirtu alla aftah li ahadin qabla. Karena wahai Muhammad, aku dilarang Allah tidak boleh membuka pintu surga selamanya. Akan tetapi setelah kemudian masuk surga, semuanya sudah tidak ada lagi yang di luar surga, barulah kemudian pintu surga dibuka seminggu 2 kali. Pada hari Senin dan hari Kamis dibuka ya pintu surga itu, supaya mereka tidak terkurung seperti penjara gitu ya. Jadi buka, kalau setelah sudah masuk surga semuanya, maka tiap minggu dibuka tuh. Kamis dibuka, Senin dibuka, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang ketiga, syafaat khusus kepada pamannya Abu Thalib. Kita tahu bahwa Abu Thalib ini adalah orang yang paling berjasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya dia tidak memasuk Islam itu saja. Padahal saat sakaratul maut itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengislamkan Abu Thalib, tetapi dia tetap memilih agama nenek moyangnya kan. Jadi ketika Abu Thalib meninggal dunia, sedihlah Rasul, karena tahu kan perjuangan Abu Thalib dalam membela Islam itu luar biasa. Sayang dia nggak mau masuk Islam saja. Makanya saat Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafa ingin masuk Islam saat Fatu Mekah, ketika Abu Quhafa bersalaman dengan Rasul ingin berbaiat dan masuk Islam, Abu Bakar sempat menangis. Di saat momen bahagia justru dia menangis. Kata Nabi SAW, ya Abu Bakr lima tabki. Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ini momen bahagia nih, ayahmu mau masuk Islam. Ya kan? Tapi Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, kalau seandainya yang menjabat tangan kamu hari ini bukan bapakku tapi pamanmu yang sudah meninggal, maksudnya Abu Thalib, demi Allah itu lebih saya sukai gitu. Jadi Abu Bakar ingin berbagi kebahagiaan karena Rasul kan tahu cinta dengan Abu Thalib ya. Nah jadi suatu ketika Rasul ini sedang duduk bersama Abbas ibn Abdul Muttalib, dengan mengatakan, ya Rasul, kata Abbas, kamu kan tahu bahwa pamanmu Abu Thalib itu berjasa banyak kepada Islam
membela dirimu, apakah jasanya akan bermanfaat pada hari kiamat, kata Abbas. Maka Nabi SAW mengatakan, ya la'allahu tanfa'uh, ya boleh jadi bisa bermanfaat bagi dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku melihat Abu Thalib berada di gelombang api neraka, tetapi kemudian aku selamatkan dan aku letakkan di neraka yang kedalamannya hanya sampai tumit Abu Thalib saja. Abu Thalib berada di sendal neraka, tapi itu cukup untuk mendidihkan kepalanya. Tetapi Abu Thalib tidak keluar dari neraka, jadi hanya diringankan azabnya saja. Dan ini oleh sebagian ulama ada yang menolak ini dikatakan syafaat khusus, karena syafaat itu kan harus keluar dari neraka dan masuk surga. Sementara Abu Thalib itu tidak keluar dari neraka selamanya, cuman diringankan saja. Makanya ada sebagian ulama menganggap sebagai syafaat khusus gitu ya. Kemudian yang keempat, syafaat kepada manusia dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi ada dari umat Nabi SAW itu yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini syafaat khusus bagi Nabi SAW. Adapun syafaat umum ini berlaku kepada semuanya. Ya, para nabi memberikan syafaat, para malaikat, para syuhada, dan begitu seterusnya. Kita akan rinci satu persatu. Pertama adalah syafaat Nabi SAW sendiri. Selain daripada 4 syafaat khusus, Rasul pun memberikan syafaat umum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga syafaat para nabi. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, syafaatil malaikatu wa syafa'an nabiyyun. Para malaikat akan memberikan syafaat, dan juga para nabi akan memberikan syafaat. Mereka akan memberikan syafaat bagi umatnya, siapa yang berhak keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kemudian juga syafaat para syuhada. Nabi SAW mengatakan, yashfa'us syahid fi sab'ina min ahli baitihi. Orang yang mati syahid akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Jadi kalau ada di antara keluarga kita yang mati syahid, maka dia akan berikan syafaat kepada kita sebanyak 70 orang dari keluarganya. Dan itu berdasarkan banyak riwayat, salah satunya tadi yang sudah saya baca. Kemudian juga syafaatul wildan, syafaat anak kepada orang tuanya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, la yamutu li ihda kunna salasatun minal waladi. Kata Nabi SAW, tidaklah meninggal satu di antara 3 anak. Fatah tabisahu, kemudian dia meminta pahala karena musibah yang menimpanya, illa dakhaltal jannah, kecuali engkau masuk surga. Kalau ada 3 orang anak meninggal dunia, kemudian dia sabar, kemudian dia mengharap pahala, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Sahabat bertanya, bagaimana kalau 2 Rasul? Tetap kau masuk surga. Bagaimana kalau 1 wahai Rasul? Engkau juga akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita ditakdirkan punya anak, kemudian saat lucu-lucunya, saat bayinya setahun 2 tahun tua lucu-lucunya, tiba-tiba meninggal dunia, kemudian kita ikhlas, kemudian kita sabar, kemudian kita mengharap pahala dari kesabaran itu, maka anak itu akan jadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Nah, ini juga syafaat anak namanya. Kemudian juga syafaat orang-orang yang beriman, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Makanya ketika kemudian orang-orang yang beriman dimasuk dalam surga, orang-orang yang beriman dimasuk dalam surga, kemudian mereka tidak melihat salah satu kawannya, maka mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aina ikhwanuna, di mana saudara kita itu yang kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana, dulu di dunia dia sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal bersama kami, kok tidak nampak di surga itu, kemana dia? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwa finnar, dia di neraka. Maka orang-orang yang beriman mengatakan, ya Rabb, la taqtamilu ladzati hatta tukhrijahu, ya Rabb, jangan sempurnakan kenikmatan kami di surga sampai kau keluarkan dia dari neraka. Maka Allah katakan, idhabu, kalau begitu pergilah kau ke neraka, cari teman-teman.
Ya, maka orang-orang yang beriman pun pergi ke neraka, kemudian mencari teman-teman yang beriman yang Allah takdirkan masuk neraka, kemudian diselamatkan. Ya. Jadi cukup kita punya kawan orang-orang yang beriman saja bisa menyelamatkan. Tidak perlu kemudian ada salah satu ajaran di Malaysia itu mengatakan kalian harus ikut ajaran kami, sebab kalau seandainya mati, maka kalau kalian masuk neraka, saya akan lemparkan serban saya, tangkap serban saya, kemudian saya akan angkat ke orang mancing. Siapa yang bisa kemudian menjamin dia bisa menyelamatkan? Tidak perlu seperti itu kan. Cukup kita berkawan dengan orang-orang yang beriman saja. Dan orang-orang yang beriman banyak di sekitar kita, tidak harus ikut ajaran tertentu kan gitu ya. Makanya kenapa Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan istashibu min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Carilah teman-teman yang baik, karena teman-teman yang baik itu akan bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Termasuk juga syafaat umum adalah syafaat Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, Al-Quranu syafi'un musyaffa'. Quran itu adalah pembawa syafaat dan pemberi syafaat. Termasuk juga puasa. Orang yang berpuasa akan memberikan syafaat puasanya kepada orang-orang yang melakukannya, dan banyak lagi ya. Kemudian sekarang adakah di sana orang-orang yang diharamkan syafaat, tidak mendapatkan syafaat sama sekali? Ya, ada 5 orang. 5 orang ini tidak akan dapat syafaat sama sekali. Siapa 5 orang ini? Yang pertama, at-talabbus bisyirki, orang yang sehari-hari mengerjakan kesyirikan. Orang yang membuat dosa syirik dan tidak bertobat tidak akan dapat syafaat. Berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 48. Kemudian yang kedua, zulmul imam lil ibad. Seorang penguasa, seorang presiden, menteri, atau mungkin paling rendah ya tingkat RT RW lah kan itu. Maka kalau mereka kemudian melakukan kezaliman kepada bawahannya, kata Nabi SAW, sinfani min ummati lan tanalahum syafa'ati yaumal qiyamah imamul zalim. 2 golongan dari umatku yang tidak akan dapat syafaat diriku pada hari kiamat, salah satunya imam yang zalim, imam yang tidak amanah. Kemudian yang ketiga, at-takdzib bisyafa'ah, orang yang mendustakan adanya syafaat tidak akan dapat syafaat. Jadi kalau orang tidak yakin dengan syafaat, justru dia tidak akan dapat syafaat. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, man kadzdzaba bisyafa'ati falaysa lahu fiha nasibun minas syafa'ah. Orang yang mendustakan syafaat, justru dia tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Maka jangan pernah dustakan adanya syafaat. Kemudian yang keempat, al-ihdatsu fiddin, orang yang selalu berbuat bid'ah dalam Islam. Orang yang selalu mengadakan perbuatan yang tidak pernah diajarkan Rasul, dia lakukan. Maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Berdasarkan riwayat Nabi SAW, bahwa orang-orang seperti ini tidak akan dapat syafaat. Buktinya orang-orang ini diusir dari telaga. Ketika hendak mendekati telaga Rasul, kemudian diusir para malaikat. Apa kata Rasul? Biarkan mereka umatku. Kemudian Allah mengatakan, jangan pernah mereka minum dari telagamu, karena mereka ghayyaru wa baddalu, sudah merubah-rubah petunjukmu dan jauh daripada sunnahmu. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat hal yang baru dalam agama, maka mereka tidak dapat syafaat. Dan yang terakhir, la'anuna, orang yang suka melaknat, orang yang suka mencaci memaki gitu. Dan pada hari ini orang caci maki itu mudah sekali. Baik suami istri, baik orang ke tetangga, baik teman ke teman gitu ya. Kalau ada urusan itu udah mainnya itu main laknat saja, main caci maki. Keluarlah kata-kata binatang, kata-kata kasar kan. Dan sekarang mudah saja. Orang marah itu bukannya wudu, malah mengeluarkan makian itu. Padahal Rasul mengatakan kalau lagi marah wudu. Kalau marahnya posisi berdiri, duduk. Kalau habis duduk masih marah, berbaring. Kalau masih berbaring marah, wudu. Kalau masih wudu, marah, sholat, kata Rasul kan.
Ini enggak ada tuh marhala-marhala berdiri duduk langsung dimaki gitu kan. Ada orang-orang yang suka mencaci, memaki, melaknat. Kata Nabi SAW, innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Para pencaci, pemaki, pelaknat itu tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat dan tidak akan jadi saksi. Ya. Luar biasa. Maka di sini pentingnya kita menjaga lisan. Ya. Baik. Kemudian tentang syarat-syarat syafaat. Syarat syafaat itu ada 3. Pertama, ridallah anil masyfu' lahu. Allah redha kepada orang yang akan diberikan syafaat. Makanya di dunia ini kita berusaha mencari keridhaan Allah. Ya, seperti memperbanyak sholat, zakat, puasa, rukun Islam dan amalan-amalan yang lainnya. Seperti dalam bermuamalah mencari keridhaan orang tua, karena redhonya Allah itu ditentukan dengan redhonya orang tua. Kalau di dunia kita dapat keridhaan Allah, maka kelak pada hari kiamat Allah akan redha kepada kita. Karena syarat orang yang akan diberikan syafaat, Allah harus ridha kepada kita. Kemudian yang kedua, izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Buktinya para nabi, karena tidak diizinkan Allah tidak berikan syafaatul uzma. Tapi Rasul, karena diizinkan Allah, dapat dia syafaatul uzma. Kemudian yang nomor 3 juga, Allah redha kepada orang yang akan memberikan syafaat. Bukan hanya izin kepada orang yang memberikan syafaat saja, juga redha Allah. Ya, makanya terkadang kita tidak tahu kuburan-kuburan orang-orang tertentu yang dianggap tokoh-tokoh agama, kita datangi minta syafaat di situ. Kan kita tidak tahu apakah dia dapat izin, dapat redha, kan tidak tahu kan gitu. Ya. Makanya kenapa kita harus berharap saja dengan amal soleh kita, tidak perlu kemudian datang ke kuburan ini, ke kuburan itu, minta syafaat, karena syafaat itu hanya dapat diperoleh dengan amalan. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, ya, bicara tentang titian siratal mustaqim. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Rasul di titian siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Kita semua akan melintasi titian siratal mustaqim. Mau mukmin mau kafir pasti akan melintasi. Tetapi orang kafir tidak sempat menginjak keburu masuk jahanam. Tapi semua akan lewat situ. Tapi orang kafir tidak sempat. Ya. Lah Nabi SAW mengkondisikan beberapa orang saat melintasi siratal mustaqim itu, menggambarkan bagaimana kondisinya. Ya. Di antaranya ada orang yang kemudian ketika menyeberang titian siratal mustaqim itu seperti yamurru qatarfil ain, seperti orang berkedip, tahu-tahu sudah sampai di sana. Jadi ada orang yang ketika melalui titian siratal mustaqim belum berkedip, orang itu sudah di sana. Ya, seperti kedipan mata. Ya, ada orang yang seperti itu tentu karena amalannya. Kemudian ada seperti kilat, tahu-tahu sudah sampai di ujung gitu ya. Kemudian ada seperti rih angin, tahu-tahu sudah sampai di sana gitu. Ada yang seperti awan, ada yang seperti burung. Ya, terbang burung itu seperti apa? Ada juga seperti orang yang menggunakan kuda balap. Ada juga seperti pelari. Tetapi ada juga yang lemah, tidak sanggup berjalan, mereka harus merangkak, terkadang jatuh, terkadang berdiri. Ada juga yang berjalan dengan perutnya, bukan dengan tangan dan kakinya gitu ya. Ada juga yang kemudian di antara mereka berusaha merangkak, tetapi kemudian terkena kalalim. Kalalim itu semacam kain yang kesana kemari menyambar, dan orang ini tidak sempat melalui siratal mustaqim, sudah kejegur ke jahanam. Dan itu berdasarkan beberapa riwayat. Ini singkat cerita saja. Tetapi orang yang ingin saya katakan, orang yang pertama kali lewat siapa? Nabi. Sebelum yang lainnya, sebelum ada para nabi, para umat nabi, yang pertama kali melewati titian itu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasul akan menunggu di ujung titian itu. Apabila ada satu umatnya yang lewat, di sini bentuk kasih sayangnya Rasul. Maka Nabi SAW akan mengatakan salim, salim. Dan pada hari itu tidak ada yang boleh bicara kecuali para nabi.
Jadi setiap ada umatnya lewat, maka Rasul mengatakan salim salim, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Ya ada yang selamat, ada yang tidak. Tapi itu bentuk bagaimana Nabi SAW sayangnya dengan umat Islam ini, sampai mendoakan saat titian Siratal Mustaqim saja Rasul mendoakan salim salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang dihajatkan ketika seseorang meniti titian Siratal Mustaqim adalah cahaya. Cahaya yang menerangi. Karena masalahnya kita akan berjalan di sebuah kegelapan. Jadi titian itu kan akan dibentangkan di atas jahanam, kemudian digelapkan, tidak ada cahaya, sehingga yang bisa menyelamatkan itu yang paling besar adalah cahaya. Para ulama mengatakan ada amalan-amalan yang akan memberikan cahaya saat meniti titian Siratal Mustaqim. Apa saja amalan itu? Pertama, al-ilm. Seperti kita ini thalabul ilm. Ya, orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian jadi para penuntut ilmu ataupun jadi para ulama, maka itu bagian daripada mengumpulkan cahaya kelak ketika di titian Siratal Mustaqim. Makanya jangan kemudian malas untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, hamalatul Quran. Orang yang gemar dengan Quran, suka baca Quran, suka ngapal Quran, pokoknya dia cinta dengan Quran. Kemudian yang ketiga, al-muadzinun. Orang yang gemar azan. Beruntunglah orang-orang muadzin itu. Karena tidak semua orang mau jadi muadzin kan, karena muadzin kan harus menjaga waktu dia. Apalagi orang sibuk, mana bisa jadi muadzin kan? Muadzin itu harus on time, dia tetap aja di situ waktunya. Dia lebih amanah dibandingkan imam kan, karena dia duluan masalahnya. Makanya berat amalan muadzin itu. Makanya kalau mamanya di samping ibu ada musola, ada ini, ya ada kelebihan rizki, ibu kasihlah muadzin yang di masjid. Karena mereka yang sangat berjasa di masjid itu masalahnya kan, mengingatkan kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian juga yang nomor 4, al-musallun ala Nabi SAW. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang nomor 5, at-taibun. Orang yang bertobat. Orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini 5 amalan khusus. Ya, adapun amalan-amalan yang lainnya ya masuk juga gitu. Tapi ini amalan-amalan khusus berdasarkan riwayat bahwa inilah yang akan menerangi dan memberikan cahaya kelak pada titian Siratal Mustaqim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disinilah 3 perkara bentuk sayangnya Nabi SAW. Saya ulangi, pertama saat di telaga Rasul, yang kedua saat proses syafaat, dan yang terakhir saat manusia meniti titian Siratal Mustaqim. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini kita selesai materi. Kita buat tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau di luar itu kan ada selawatan. Maksudnya salawatan ya? Ya maksudnya salawat di sini ya salawat yang syar'i. Ya salawat-salawat yang memang secara lafaz diajarkan Nabi. Kemudian juga yang kedua diamalkan mencontoh Nabi. Tidak semua yang lafadznya sesuai dengan yang diajarkan Nabi kemudian ditempatkan di tempat yang memang disuruh Nabi kan itu. Apalagi kalau seandainya lafadznya tidak diajarkan Nabi, buat lafadz sendiri, diletakkan pula pada tempat-tempat yang Nabi tidak pernah meletakkan sholawat itu di situ. Ya kita ikut sunnah saja lah. Pokoknya hari Jumat jelas-jelas tuh hari Jumat kan harus banyak bersolawat. Disitulah kita banyak bersolawat. Di hari Jumat tidak pernah bersolawat pula gitu kan, di tempat lain pula dia rajin solawat. Sebenarnya solawat tiap hari gak ada masalah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil berjalan, sambil masak, sambil ke pasar kan bisa. Kata Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena menyebut-nyebut Nabi itu tanda sayang, tanda cinta. Kita kalau cinta dengan orang pasti menyebut-nyebut namanya. Terbayang dia, ya kan? Ketemu orang padahal bukan dia, disangka dia.
kayak dia, padahal bukan, kan itu ya. Makanya ketika kita kemudian cinta kepada orang kan harus menyebut-nyebut namanya. Ketika kita terus berselawat setiap hari, setiap jam, itu berarti menunjukkan kita cinta dengan Nabi. Dan ketika cinta dengan Nabi, pasti Nabi cinta dengan kita. Karena setiap satu kali selawat kita akan disampaikan oleh malaikat ke kuburan Nabi. Kemudian Nabi SAW akan menjawab 10 kali lipat selawat kita kan itu. Jadi ada malaikat-malaikat itu yang Allah ciptakan hanya untuk menyampaikan selawat saja. Jadi kalau saya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ini malaikat yang dengar salawat anak ini, dia langsung melesat ke kuburan Nabi, kemudian menyampaikan, ya Rasul, Abu Hurairah bersalawat kepadamu, kan? Maka Rasul akan mengatakan, mendoakan 10 kali lipat dari salawat saya. Bayangkan kalau sehari 100-200 kali, kita mendapatkan doa kali 10, yang luar biasa. Ya, boleh. Di akhirat langsung di tiang sirat kemudian jatuh atau dihisab. Orang kafir dihisab karena kan titian itu setelah hisab. Tapi kan ada orang tentang masalah hisab itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang beruntung, dia tidak ada hisab, tidak ada adab. Ya, direct masuk surga bahasanya kan gitu ya. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Rasul menyebutkan 4 sifat: orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta kai, orang yang tidak tatayur, dan orang yang bertawakal betul kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya yang sempurna tauhidnya. Kemudian yang kedua, ada orang yang dihisab tetapi hisabnya mudah. Mudah hisabnya, sehingga dia tidak lama-lama di padang mahsyar itu. Tidak harus 50.000 tahun dari padang mahsyar, karena hisabnya mudah. Ada hisabnya sulit. Lah apa bedanya hisab mudah dengan hisab sulit itu? Hisab mudah itu adalah dalam bentuk al-ardu. Al-ardu itu maksudnya ketika Allah bertanya amalan kita, dosa kita, kita mengiyahkan tapi tidak ada perdebatan di situ. Dulu kau maling, ya. Dulu kau korupsi, ya. Dulu kau berzina, ya. Dulu kau minum khamar, ya. Iya gitu aja. Hanya mengakui saja dosanya, tapi tidak ada perdebatan. Ya. Itu namanya al-ardu. Ini hisabnya mudah tuh yang kayak gini. Hanya untuk penetapan bahwa kau melakukan seperti itu. Diiyahkan saja. Tapi hisab sulit ini ada perdebatan dia. Dulu kau zina, enggak. Pokoknya didatang saksi. Nah, gitu ya. Nanti saksinya itu ya tanah, ya langit, kulit kita, gitu ya. Kemudian lisan kita terkunci, tangan kita ngomong, kemudian kaki jadi saksi. Ini kalau ada perdebatan, nah ini namanya hisabnya sulit tuh. Tapi kalau tidak ada perdebatan, ya iya saja, nah itu berarti mudah hisabnya. Nah, karena perdebatan ini dia nggak ngaku masalahnya. Dulu kau korupsi ya? Enggak. Oh, didatangkan orang itu. Oh, dulu kamu ini ya? Maling? Oh, enggak. Datangkan saksi. Nah, itu yang sulit tuh, yang kayak gini nih. Ya. Dan tidak ada yang melek karena saksinya banyak masalahnya kan. Bahkan kulit ini jadi saksi, sampai badan itu protes sama kulit. Lima syahidtum alaina, hei kulit, kenapa kau menjadi saksi jadi badanmu? Maka kulit tiba-tiba mengatakan, antaqanallah, Allah yang buat bicara macam mana katanya. Jadi kulit kita loh, kalau kulit kita jadi saksi, cuma cara ngelak. Ya, lawyer sendiri yang hebat gitu ya. Di dunia, di akhirat butuh lawyer juga dia. Tapi tidak ada lawyer kecuali amalannya. Jadi begitu. Jadi orang-orang kafir itu dia tidak sempat meniti sebenarnya, tapi sudah berjumpa titian Siratul Mustaqim, baru melangkah sudah jatuh. Sehingga kemudian mereka itu tidak sempat meniti, orang-orang kafir itu. Yang sempat meniti itu 2 kelompok, mukmin dan munafik. Ya, mukmin dan munafik. Kenapa orang munafik kemudian diberikan kesempatan meniti? Supaya mereka tahu bahwa di akhirat tidak bisa menipu Allah dan orang yang beriman. Ya, kalau di dunia mereka suka tipu-tipu gitu ya. Di akhirat dia nggak bisa menipu. Ketika kemudian orang munafik berjalan, kemudian padam cahayanya, datang orang yang beriman dan mengatakan, boleh nggak saya minta cahaya? Kata orang beriman, nggak bisa. Ya, kamu cari cahaya ke belakang lagi lah sana. Ketika dia balik ke belakang, justru masuk neraka gitu ya.
Jadi hanya yang mampu melewati orang-orang yang beriman saja. Dalam kondisi ya tadi seperti tadi, ada yang seperti kilat, ada yang seperti ini gitu ya. Ada juga Allah takdirkan harus jatuh. Bahkan di zaman Rasul pernah mendengar suara ledakan gitu ya. Kemudian Rasul mengatakan, tahukah kamu suara apa itu? Kata sahabat, tidak tahu, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Rasul, itulah sebuah batu yang jatuh dari titian sebesar unta 70 tahun baru sampai di dasar jahanam. Itulah ledakannya kata Nabi SAW. Wallahu a'lam. Surga neraka itu apakah bermacam-macam seperti Adem dan yang lainnya? Kalau memang bermacam-macam, apakah nanti manusia juga dikelompokkan yang ini masuk surga ini, yang ini? Iya, surga itu menurut Ibnu Taimiyah memiliki 6.500 kurang lebih tingkatan berdasarkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Kenapa Ibnu Taimiyah beristimbat hukum bahwa tingkatan di surga itu sejumlah ayat dalam Quran? Ketika membacakan hadis Nabi SAW, ketika Allah memanggil para penghafal Quran, para penggemar Quran di surga itu, apa kata Allah? Iqra, baca kamu. Jadi Quran itu bukan hanya dibaca di dunia saja, di surga pun akan dibaca. Iqra, baca Quran kamu. Wartak naik, ya, pilih tingkatanmu di surga itu. Waratil, tartilkan bacaanmu sebagaimana kau mentartilkan bacaanmu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu kelak di surga itu disesuaikan dengan banyak tidaknya surat yang terakhir kau baca di dunia. Jadi tingkatan-tingkatan. Ada orang yang kan surga itu kan memiliki 7 pintu, lain dengan neraka. 8 pintu, lain dengan neraka 7. Kalau surga itu pintunya ada 8. Kalau neraka ada 7. Kenapa kok pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka? Ingin menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya Allah tambah pintunya surga itu. Dan tingkatannya 6.500 lebih, kurang lebih tingkatan di surga. Dan surga itu sifatnya darajat ke atas. Makin atas makin indah, makin atas makin indah. Kalau neraka itu darokat ke bawah bawah makin jelek, makin bawah makin menakutkan, dan begitu seterusnya. Dan satu surga itu akan luas langit dan bumi. Gimana coba? Satu surga itu seluas langit dan bumi. Seluas apa itu, bayangkan. Dan masing-masing orang mendapatkan 2 istana. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Minimalnya orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, paling tidak dia dapat 2 istana. 1 istana solid milik dia, 1 istana warisan orang kafir yang masuk neraka dan tidak masuk surga, diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah urithumuha, itulah surga yang diwariskan orang kafir kepadamu, kata Allah. Jadi minimal 1 orang itu dapat 2 istana, minimalnya. Maksimalnya ya terserah, tergantung kita yang bangun di dunia. Kan kita bangun istana kan di dunia, Bang. Bukan transfer duit ke malaikat tolong beli bahan bangunan di surga, enggak. Cukup kita baca qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari semalam, kata Rasul, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan 1 istana di surga. Artinya kalau kita baca qul huwallahu 10 kali dalam sebulan, sudah 10 istana itu kita disediakan. Belum lagi kalau bangun masjid, itu juga bangun, sudah baca qul huwallahu dalam sehari, bangun masjid lagi, dibangunkan lagi. Atau menjaga sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat, Allah bangunkan juga istana di surga. Kan banyak tuh hadis-hadis yang menjelaskan tentang beberapa amalan yang dengan sebab itu Allah bangunkan istana kita di surga. Coba bayangkan. Cuman masalahnya karena surga itu gaib, ya nggak males juga kita mau bangun rumah di surga. Ustaz, saya nggak bisa bangun masjid, nggak punya duit. Oke, jangan yang pakai duit. Qul huwallahu saja nggak pakai duit loh. Mana baca qul huwallahu pakai duit? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1. Nanti qul huwallahu lagi 10 kali cukup, ya kan? Tahu-tahu sudah ada istana di surga. Karena sekali lagi, karena perkara gaib itu perlu keyakinan. Lah keyakinan itu yang belum menghujam itu masalahnya, kita nggak yakin nggak yakin masalahnya. Kalau yakin sekali pasti kita akan amalkan tuh. Tetapi sesuatu yang tampak nggak perlu dikasih tahu, berkali-kali saja sudah yakin. Coba antum baca qul huwallahu 10.000 sehari, saya kasih kunci rumah di Bengkok.
kuncinya saja. Anggaplah satu rumah, oh langsung daripada saya kerja bagus saya baca Qul Huwallahu 110.000 kali kan. Mau antum mau, pasti mau lah. Habis itu dapat rumah satu, gitu kan. Karena nampak masalahnya. Kalau surga kan nggak nampak tuh. Padahal istana loh. Istana, bayangkan istana mana di dunia yang paling megah nih? Jangan istana Indonesia lah, di negeri yang maju sana ya. Istana yang paling megah tuh. Nah, itulah untuk kita. Tapi karena nggak yakin itulah makanya kemudian jarang pula kita mengamalkan amalan-amalan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, sudah berapa ini? Udah setengah 12. Dan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.